Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Jenis-jenis uang, terdapat jenis uang yaitu berdasarkan bahan, berdasarkan nilai, berdasarkan lembaga keuangan yang mengeluarkan, dan pemakai. Berdasarkan bahan yaitu uang logam dan uang kertas. Lembaga yang mengeluarkan yaitu uang kartal dan uang giral. Berdasarkan nilai yaitu bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Dan berdasarkan pemakai yaitu internal value dan external value. Bank, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa jenis jasa perbankan yaitu jasa pemindahan uang, jasa penagihan, jasa clearing, jasa safe deposito box, bank card, dan bank draft. Jenis-jenis bank yaitu terdapat bank umum dan bank BPR. Kegiatan bank umum yaitu terdapat funding, lending, dan service. Funding yaitu simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Lending, kredit, dan service yaitu transfer, inkaso, clearing, safe deposito box. Kegiatan bank BPR atau bank perkreditan rakyat yaitu terdapat funding, lending, dan larangan-larangan BPR. Funding yaitu simpanan tabungan dan simpanan deposito. Lending, kredit, dan larangan-larangan BPR yaitu melakukan falas, melakukan kegiatan asuransi, dan menerima simpanan giro. Sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank yaitu terdapat modal setoran dari pemegang saham, dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana bank terdapat beberapa jenis yaitu simpanan dan giro. Giro adalah simpanan penarikan yang dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilet giro. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro atau sertifikat deposito. Perbedaan cek dan bilet giro. Cek yaitu bersifat tunai, identitas atas nama, dan hanya ada satu tanggal. Sedangkan bilet giro yaitu bersifat non tunai, identitas atas nama, dan ada dua tanggal. Pengalokasian dana. Pengertian pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Pengertian kredit dan pembiayaan. Pengertian kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan adalah tagihan yang berdasarkan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jaminan kredit. Jaminan kredit terdapat berbagai jenis yaitu jaminan kebendaan, jaminan non kebendaan, dan jaminan orang. Jaminan kebendaan yaitu dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu contohnya barang bergerak yaitu kendaraan, barang tidak bergerak yaitu tanah, bangunan, dan mesin. Jaminan non kebendaan yaitu surat-surat obligasi, sertifikat obligasi, dan sertifikat saham. Jaminan orang adalah jaminan yang diberikan dengan jaminan seseorang atau badan usaha. Jasa bank memiliki tujuan itu mendukung dan melancarkan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Jenis jasa bank yaitu kiriman uang, clearing, inkaso, deposito box, bank cards, dan bank notes. Pasar modal. Pasar modal memiliki pengertian yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan yang memperoleh modal. Terdapat berbagai instrumen pasar modal yaitu saham, surat utang atau obligasi, dan reksadana. Saham adalah bukti seseorang menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Obligasi adalah surat utang untuk memperoleh bunga dan lunasan utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Reksadana adalah tempat pengelolaan dana dari beberapa investor. Instrumen pasar uang.
Terdapat instrumen pasar uang yaitu sertifikat Bank Indonesia, sertifikat berharga pasar uang, sertifikat deposito, treasury bills, commercial paper, banker acceptance, dan pasar uang syariah. Pasar valuta asing. Pengertian dari pasar valuta asing adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual mata uang asing. Tujuan melakukan transaksi falas adalah transaksi untuk mempertahankan daya beli, mengirim uang ke luar negeri dengan mudah, dan mendapatkan keuntungan. Pegadaian. Pengertian pegadaian adalah menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadai, di mana untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah digadai akan ditebus kembali sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank pegadaian. Ciri-ciri usaha gadai. Nilai pinjaman terdapat dari barang yang digadai dan barang yang digadai akan ditebus kembali. Asuransi. Pengertian asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua pihak, di mana pihak pertama yaitu membayar sebuah iuran kepada pihak kedua demi mendapatkan finansial yang terjadi secara tidak terduga. Jenis-jenis asuransi yaitu asuransi kerugian merupakan jenis asuransi yang diberikan dari pihak kedua kepada pihak pertama untuk menanggulangi suatu risiko yang tidak pasti. Dana pensiun. Pengertian dana pensiun adalah dana yang diperoleh dari iuran tetap ditambah penyisihan penghasilan. Tujuan pensiun terdapat 3, yaitu untuk perusahaan, untuk karyawan, dan untuk penyelenggaraan program. Untuk perusahaan, memberikan penghargaan kepada setiap karyawan, menciptakan rasa aman untuk karyawan, meningkatkan motivasi kerja kepada karyawan. Dan untuk penyelenggaraan program, yaitu memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan. Kartu plastik. Pengertian dari kartu plastik adalah alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu debit diterbitkan oleh bank negeri ataupun swasta. Sistem kerja kartu plastik. Nasabah mengajukan permohonan dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat. Jenis-jenis kartu plastik. Dari fungsinya yaitu credit card, charge card, debit card, cash credit, cash card, dan check guarantee card. Dilihat berdasarkan wilayah, kartu lokal dan kartu interlokal. Credit card. Pemegang kartu kredit card dapat menebus barang-barang yang telah dibeli dengan menggesek kartu di tempat yang telah disediakan. Pemegang kartu charge card bisa menggunakan kartunya untuk melakukan transaksi barang atau jasa yang akan dibebankan pada akhir bulan. Debit card. Pemegang kartu debit card biasanya langsung membayarkan secara tunai atas barang yang telah ia beli. Cash card biasanya digunakan untuk melakukan penarikan tunai di tempat tertentu selain ATM. Check guarantee card. Guarantee card ini masih cukup sangat lama di Indonesia dan lebih banyak dipergunakan di luar negeri. Kartu lokal adalah kartu kredit yang digunakan dalam suatu wilayah tertentu yang terdapat di Indonesia. Kartu internasional. Kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai negara. Keuntungan dan kerugian kartu plastik. Keuntungannya ialah bunga yang dikenakan saat berbelanja, kemudahan berbelanja menggunakan kartu debit, dan meningkatkan omset penjualan. Kalau kerugiannya adalah biasanya dipergunakan secara boros untuk membeli barang-barang yang tidak penting.